Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Allah yang kami sembah. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Tuhan memberikan waktu, kesempatan dan kesehatan kepada kami untuk dapat hadir di rumah-Mu ini pada minggu hari ini untuk memuliakan Tuhan dengan nyanyian dan pujian dan juga mendengarkan firman. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabda ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu hati pikiran suasana kami tolak itu di dalam nama Yesus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang melihara hati dan pikiran kita. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nats yang menjadi renungan bagi kita pada minggu hari ini, tanggal 7 November 2021, dengan tema minggu kita mengasihi bumi dan segala isinya. Terambil dari Mazmur pasal 146 ayat pertama sampai dengan 10. Kita akan baca bersama-sama secara responsorial supaya kita semua lebih aktif, tidak ada yang ngantuk atau tidak ada yang melihat yang lain. Mari kita lihat. Saya mulai dengan ayat yang pertama di dalam judul Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata-mata orang. Tuhan menegakkan orang yang tunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats minggu hari ini sungguh luar biasa, di mana tadi pendahuluan khotbah di dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 7 dikatakan hari Tuhan, di mana tentang bumi dan segala isinya. Kita tahu akhir-akhir ini bumi kita ini sudah sangat rusak, di mana akibat daripada kemajuan teknologi, kemudian akibat ulah daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, rame-rame untuk membakar hutan. Ada yang melakukan illegal logging, ada juga yang merambah hutan dengan seenaknya,
sehingga pembunuhan terjadi di mana-mana, erosi terjadi di mana-mana, tetapi revitalisasi hampir tidak ada. Kita dulu masih ingat ketika zaman Orde yang lama, Orde yang baru, begitu digalakkan revitalisasi, penanaman hutan kembali, bahkan anak-anak sekolah di kampung disuruh untuk membawa tanaman-tanaman untuk kita tanam bersama-sama, di mana api masuk desa, kepolisian dan seluruh elemen masyarakat ramai untuk menanam hutan. Tetapi belakangan ini kembali habis dirambat kembali dan terjadi krisis pengerusakan alam yang sangat begitu berat. Ada alasan untuk menjadikan perkebunan kelapa sawit. Memang terlihat kelapa sawit di mana-mana, baik itu yang merupakan korporasi maupun itu secara pribadi, semua berlomba-lomba tanpa memikirkan bagaimana mencintai, melestarikan alam yang diciptakan Tuhan ini. Sehingga akibatnya apa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Akibatnya begitu banyak bencana yang kita lihat. Yang menderita adalah manusia itu sendiri. Padahal Allah sendiri menciptakan langit dan bumi dan segala isinya untuk kemakmuran dan kesejahteraan manusia ciptaan Tuhan. Di dalam Kejadian, firman Tuhan mengatakan bahwa manusia diciptakan segambar dengan rupa Allah, dan tentunya sikap dan perilakunya juga harus demikian, yang disebut dengan istilah imaburi, bahwa citra Allah ada pada setiap manusia yang harus dilakukan di dalam hidupnya. Tetapi sesungguhnya justru yang bertentangan terjadi di mana-mana. Tidak lagi bisa dipercaya manusia ini. Mungkin dia ngomongnya A, tapi nanti kelakuannya B. Mungkin dari segi perkataannya enak didengar, tetapi yang dia lakukan justru lain. Sehingga manusia sulit untuk dipercaya. Makanya di dalam judul perikop kita hari ini adalah hanya Allah satu-satunya penolong atau yang bisa dipercaya. Di mana Mazmur membagi tiga bagian yang sangat besar di dalam perikop yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, di dalam ayat 1 sampai yang kedua, di sana komit memuji memuliakan Tuhan. Karena apa, Bapak Ibu? Karena hidup ini adalah sangat singkat. Maka selama hidup, selama masih napas ada, mari memuliakan Tuhan. Itu kata Mazmur. Pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita bisa mengungkapkan dan merenungkan ini? Bisakah kita memuji Tuhan selagi masih hidup kita ini ada? Atau mungkin sebaliknya, justru kita hanya percaya kepada manusia saja? Dulu ketika masih di bangku SD, waktu bapak kita, mama kita masih ada, kita sangat takut sekali. Kalau bapak kita dan mama kita tidak ada, maka kita tidak akan bisa melewati hidup ini. Semuanya kita serba mengadu kepada bapak dan mama. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, sesudah bapak kita dan ibu kita tidak ada, bagaimana dengan hidup kita? Ternyata terus berjalan. Lalu siapa yang memelihara kita?
itu adalah pemeliharaan Tuhan. Bukan karena kuat jalan kita maka kita bisa menjalani hidup ini. Walaupun kita begitu percaya kepada Bapa dan Ibu kita, tetapi tidak selalu setiap saat dia berada dengan kita. Seringkali kita tidak dapat mengandalkan Bapa Ibu kita. Misalnya ketika kita keluar dari rumah, ketika kita beraktivitas, ketika kita melakukan tugas-tugas kita, apakah itu sebagai pelajar, maka di sana dibutuhkan ada penolong yang memang sejati bagi kita. Kalau orang tua kita yang mau kita andalkan, tidak mungkin. Sementara seperti saya pribadi, orang tua saya tidak dulu. Tidak mungkin kalau bapak ibu saya andalkan untuk mengajari saya untuk pintar membaca dan menulis, maka saya harus berusaha dan meminta pertolongan. Kepada siapa kita harus meminta? Tentu kepada yang mempunyai kita, yang Imam Budi tadi, yang menciptakan kita, yang segambar dengan kita, bukan bapak kita, mama kita. Seringkali juga bapak kita gagah misalnya, tapi kita tidak begitu gagah. Beda. Tetapi kalau di dalam firman Tuhan kita ini segambar dengan rupa Allah, maka kita adalah ciptaan Allah. Ada seorang motivator mengatakan bahwa sel yang masuk ke dalam rahim ibu kita ada berjuta-juta, tetapi kenapa hanya saudara dan saya yang jadi? Kita lah pemenang. Berarti kita lah yang ditentukan Tuhan untuk menjadi pemenang dan kita menjadi manusia. Jadi bukan karena kebetulan kita ada, tetapi kita semua adalah pemenang. Kita sudah mengalahkan yang lain dan kita lah yang menjadi. Oleh karena itu kita harus menyadari, kita harus memuji, memuliakan siapa pencipta kita. Hidup kita sangat penting di mata Tuhan. Maka jangan kita rusak, dan juga jangan merusak orang lain, karena kita mempunyai hak yang hakiki, yang istimewa dari Allah itu sendiri. Imam Budi itu sangat memiliki citra Allah di dalam hidup kita. Sesiapa yang merusak orang lain, dia bukanlah sebagai ciptaan Tuhan. Ya, dia adalah orang-orang yang jahat dan orang-orang yang fasik. Tadi di ayat berapa itu dibengkokkan orang-orang yang fasik itu, ayat 9. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Hati-hati, kalau kita menjadi bagian dari orang fasik, kita akan dibengkokkan. Jangan kita pernah berpikir Tuhan tidak melihat, maka Tuhan tidak pernah terpejam. Tetap memelihara hidup kita setiap saat, setiap detik, maka kita dilihat dari sana. Hidup kita ini hanya sementara, tidak bisa dipercaya lebih lama. Andai kata kita memiliki hidup kita, maka kita akan mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Tetapi kita lihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang hanya umurnya sangat pendek, umur masih di bawah 10 tahun, sudah diambil yang punya. Ada juga orang yang setengah usia, misalnya umur 30-40 tahun. Ada juga sampai sudah umur 70 tahun, sebagaimana di Mazmur 90. Umur manusia 70 tahun, dan kalau dia kuat 80 tahun, maka belajarlah untuk menghitung hari-hari dengan kita selalu bijak dan waspada. Kita hitung hari-hari kita, sudah berapa umur kita. Bagi yang sudah berumur di atas 70 tahun, ya
Kita umur yang ditentukan Tuhan sudah kita peroleh. Berarti ada berkat yang lebih kalau melebihi 70 tahun. Kalau seperti yang belum 70 tahun hidup berapa tahun lagi? Syukur-syukur kita sampai. Kalau tidak sampai, kita tidak berhak untuk umur kita ini. Maka selagi umur kita ini masih ada, selagi nafas kita masih ada, mari memuji memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Jangan bosan-bosannya. Saya yang minggu kemarin sudah ke gereja. Hari ini ke gereja lagi, ngapain? Tuhan itu tidak punya dipuji, betul. Tetapi perintahnya, mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka hidup kita akan tenang. Seorang bilang Bung Yesus, kalau kita jauh dari Tuhan, begitu banyak tantangan dan rintangan, godaan yang mempengaruhi akal pikiran kita, sehingga kita berbuat yang jahat di mata Tuhan. Maka kita tergolong menjadi orang yang fasik, orang yang munafik. Tetapi kalau kita terus mendekat kepada Tuhan, kita rasakan kebahagiaan yang dari Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, jangan percaya dan mengandalkan manusia, sebab terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dibuka Yeremia 17 ayat 5. Bahwa manusia yang mengandalkan manusia itu terkutuk. Hati-hati kita. Jadi memang boleh kita percaya dengan manusia, tapi jangan masang mengandalkan itu di dalam hidup kita. Tetapi andalkanlah Tuhan di dalam hidup kita. Yang akhirnya menjauh dari firman Tuhan, kita akan menjadi orang yang fasik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di 5 hari kita bekerja. Pada hari yang ke-7 itu adalah harinya untuk Tuhan. Mari kita datang ke rumah Tuhan, bergaul dengan Tuhan, kita puji Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan ucapan dan bibir kita, dengan nafas kehidupan kita yang masih ada. Kita tidak tahu kapan waktunya datang. Maka jangan menggantungkan hidup kita kepada manusia, karena manusia hanya sementara. Kalau dia sudah mati, maka apapun yang direncanakannya itu semua lenyap dengan maksud-maksudnya. Tadi cukup jelas di dalam ayat keempat, ayat ketiga sampai dengan keempat. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Walaupun programnya begitu indah, rencana-rencananya begitu indah, kalau sudah hidupnya melayang, lenyaplah itu semua. Maka kita akan kembali kepada tanah, dari tanah kembali kepada tanah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata hidup kita ini tidak begitu panjang. Tadi Alkitab mencatat cuma 70 tahun. Bersyukurlah bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di atas 70 tahun. Tapi ingat, penderitaan akan kita rasakan di situ. Mungkin sudah ada rematik, mulai sesak nafas. Jangan mengutuki Tuhan, tetapi kita harus mengatakan, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau memberikan waktu dan kesempatan dan nafas kehidupan ini kepada saya. Haleluya. Kita harus katakan itu setiap kita bangun tidur. Ada saja juga orang meninggal pada saat tidur, tidak tahu dia bangun lagi, tidur selama-lamanya. Kalau kita mengandalkan Bapak Ibu kita, paling sekedar dibangun, bangun. Kalau tidak bangun lagi, ya sudah nangis, sudah diantar.
kepersederhanaan yang terakhir. Hanya itu saja yang dapat dilakukan, itu Bapa kita. Lalu siapa yang menjaga kita ketika kita tidur di malam hari? Maka hanya Dia pencipta kita. Immanuel, Dia menciptakan kita dan memberikan segambar dan serupa dengan Tuhan. Citraan Allah itu ada pada kita. Maka kita harus bangga. Sebagai yang memiliki Kristus, kita harus bangga. Dia mati kami sampai lalu. Karena itulah yang akan kita bawa. Harta tidak bisa kita bawa. Kecantikan, kegagahan tidak bisa kita bawa. Semua akan lenyap. Tadi sudah cukup jelas apapun rencana-rencana. Mau kita di tahun yang akan datang begini, mau di tahun yang akan datang program kita seperti ini, rencana kita begini, nanti cucu kita begini. Semua itu hanya sekedar angan-angan belaka. Kalau sudah tiba waktunya, stop, selesai. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita yang akan datang? Itulah yang sangat berguna. Jadi semua apapun yang ada di dunia ini tidak ada gunanya. Tidak ada membawa kemuliaan bagi kita. Tetapi yang hanya kita dapatkan nantinya adalah bagaimana ketika kita hidup percaya dengan siapa. Apakah kita percaya kepada manusia saja? Maka kita dikatakan tadi terkutuk. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka hidup yang kekal akan kita dapatkan. Amin. Itulah satu-satunya harta kekayaan yang kekal kita dapatkan. Kalau harta di dunia ini semua serba selesai. Kita sudah melihat bagaimana kayanya, bagaimana bangsawannya terhormat di pemerintahan. Siapa bilang presiden kita Bapak Soeharto yang berkuasa lebih daripada 30 tahun? Siapa bilang keluarganya akan seperti itu? Siapa bilang orang Batak yang terkenal berbudi pekerti semua yang dia miliki, tapi semua benar tidak ada. Oleh karena itu, apa yang kita banggakan? Kita banggakanlah Tuhan kita yang menciptakan kita. Dialah yang layak kita percaya. Di saat kita sedang lapar, Dia akan memberi kita makan. Di saat kita sedang haus, kita akan memberikannya minum. Di saat kita sedang tidak memiliki apa-apa, Dia selalu menghibur kita. Di saat kita sedang tertunduk, Dia menegakkan kita. Luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling sering kita percaya suami dan istri, tapi itu juga sangat sementara. Itu juga manusia. Ternyata benar kata orang tua kita dulu, dan merombongan di surga ada masing-masing berita. Maka hikmah tukarnya teruslah sungguh-sungguh beribadah memuji memuliakan Tuhan. Kita bukan hanya dikatakan orang beribadah nasihat, bukan begitu yang perlu, tapi bagaimana kita secara pribadi berhubungan dengan Tuhan. Di mana tempatnya? Kita tahu inilah tempat persekutuan kita. Firman Tuhan berkata, di mana kamu berkumpul 1, 2, 3 orang, saya berada di sana. Maka kita bersekutu di tempat ini. Walaupun kita tidak begitu banyak seperti gereja-gereja besar, tetapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Jadi jangan kita melihat orang lain. Kan tahu minggu di GKB dan kemudian dan hanya sepi. Padahal kita bukan manusia. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Kalau memuji, bukan memuji pendetanya, bukan memuji simpulannya, bukan memuji jemaatnya, tapi memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Sekecil apapun itu, apapun yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, percayalah kepada Tuhan. Jangan percaya kepada manusia, karena manusia
janjinya manis tapi mudah mengingkari. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Kemudian 5 dan 10 sampai dengan 10, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub. Berbahagialah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan percaya kepadanya sebagai penolong. Haleluya. Mazmur 146 ditutup dengan haleluya. 147 juga ditutup dengan haleluya. 148 juga ditutup dengan haleluya. 149 juga haleluya, dan 150 ditutup dengan haleluya. Sehingga dengan 5 pasal ini adalah haleluya. Memuji memuliakan Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita. Buktinya, apabila sedikit saja kita mengalami cobaan, maka kita kebingungan. Kita bukan memanggil Tuhan, tetapi kita memanggil tetangga, memanggil orang pintar, memanggil dokter, dan lain sebagainya. Padahal kita sudah baca di dalam kitab suci Alkitab kita ini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa saja yang kita minta dengan penuh kepercayaan, Dia akan mengabulkan. Amin. Amin. Persoalannya kita setengah percaya. Kita hanya tahu membaca, tetapi kita tidak percaya. Bagaimana kita supaya betul-betul mau meleburkan hati dan pikiran kita berserah kepada Tuhan? Itu yang sering digerogoti oleh kuasa-kuasa dunia. Egoisme pribadi kita karena melihat orang lain, tidak lebih percaya dengan orang lain. Ina masa dijabat kursa, ina masa iman diundang. Jangan seperti itu. Nanti semua akan jadi sama mawon, sama saja. Mau ibadah hari Jumat dengan hari Minggu sama saja. Ini tidak sama. Di dalam Tuhan kita Allah berhati sadar Yakub. Di dalam Yesus Kristus ada kepastian ya dan amin. Tidak ada yang ragu-ragu. Setiap orang yang dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dia telah masuk di dalam kerajaan Allah. Dan kalau kita melakukan yang baik, bukan supaya kita selamat pada itu, tetapi bukti bahwa kita adalah sudah diselamatkan. Maka ini harus kita percaya. Jadi kalau kita datang ke gereja, bukan supaya kita diselamatkan, tetapi bukti bahwa kita adalah anak-anak yang telah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib, menebus dosa manusia, dan dulu sekarang sampai yang akan datang. Ini yang harus kita percaya, Bapak Ibu. Tidak mesti kita harus minta Yesus disalibkan kembali supaya kita percaya. Tetapi luar biasa bahwa iman kita itu harus mempercayai apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, sekarang bahkan yang akan datang. Tetap Yesus satu-satunya adalah penolong yang sejati. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selagi hidup kita masih ada, mari kita terus komit memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita jadikan hidup kita ini menjadi berkah bagi orang lain. Saya sangat terkesan dengan lagu hidup ini adalah kesempatan. Jadi selagi masih ada kesempatan, mari kita pergunakan. Semua kita tahu mungkin sairnya lagu itu, ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Nah, itu yang luar biasa. Ketika masih hidup kita diberikan Tuhan, maka harus kita jadikan berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Nah, kalau sudah tidak berdaya lagi, tetapi hidup kita sudah berkah. Amin Bapak Ibu. Mari kita aminkan itu di dalam hidup kita. Ketika masih diberi kesempatan, ketika masih diberikan nafas kehidupan, mari kita jadikan berkat. Berkat untuk diri kita, berkat untuk keluarga kita, berkat untuk jemaat kita, berkat untuk bangsa dan negara kita, berkat buat Tuhan. Karena sesungguhnya yang memiliki hidup kita ini adalah Dia yang memberikan kehidupan ini, bukan kita. Walaupun pintar kita menjaga kesehatan kita, mau diet, mau menjaga empat sehat, 5 sempurna, mau berapa sempurna, semua itu adalah hanya angan-angan belaka. Semua itu hanyalah menjadi maksud-maksudnya di ayat 4. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu tinggalnya maksud-maksudnya. Jadi rencana tinggallah rencana. Tetapi ketika kita masih bisa bernapas, diberi kesehatan, mari kita sungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan. Jangan selalu kita berhidup dengan uang, karena itu memang berkat dari Tuhan. Memang harus kita hitung berkat sebagai rasa syukur kita. Tetapi jangan kita hitung-hitung. Orang kaya lebih dari jauh. Sudah sebentar uang janji iman, sebentar amplop bulanan, sebentar untuk celana prasarana sumbang sel, sebentar untuk penginjilan pusat. Tapi tadi yang kita sudah kita katakan, pakailah hidupku selagi masih hidup. Apabila sudah tidak berdaya, tapi kita sudah jadi kita sudah jadi berkat, ikut serta membangun sarana prasarana di sumbang sel. Kita sudah jadi berkat, ikut training yang diprakarsai oleh pusat. Kita sudah jadi berkat membangun gereja kita sudah jadi berkat. Semua yang bisa kita lakukan, sekecil apapun itu, di mata Tuhan itu sangat berarti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dapat kita simpulkan dari apa yang tadi sudah kita baca dan sudah kami coba jelaskan. Yang pertama, memuji-muji Tuhan itu adalah wajib hukum, karena Dialah pemberi kehidupan kita. Yang kedua, Allah terus mengasihi kita sepanjang hidup kita dan tidak pernah mengecewakan kita. Yang ketiga, Allah tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah mempermalukan kita di saat kita sedang kesusahan atau kekurangan atau apapun. Dia selalu setia menghibur kita. Yang keempat, Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia dan datang kepada-Nya. Karena firman-Nya juga berkata, marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada-Anda. Tidak memberikan kesusahan atau tidak menggempokkan. Tetapi yang terakhir,
Allah akan membengkokkan orang-orang yang fasik. Bapak Ibu Saudara, kiranya melalui firman Tuhan kali ini kita tidak jemu-jemu memuji Dia, dan kita selalu percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas firman-Mu yang telah kami dengarkan, menyadarkan kami kembali akan arti kehidupan kami, supaya hidup kami tidak sia-sia. Karena sesungguhnya Engkau menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan Engkau telah memberikan mandat kepada kami semua untuk memeliharanya. Tetapi seringkali kami bukan memelihara, tetapi seringkali kami mengeksploitasi yang berlebihan, bahkan alam menjadi murka. Oleh karena itu ya Tuhan, kasihani kami, ampuni kami atas segala perbuatan dan dosa pelanggaran kami yang selalu menyenangi jauh daripada-Mu, yang selalu menyenangi perbuatan-perbuatan fasik. Engkau telah berkata akan membengkokkan orang-orang fasik, tetapi Engkau akan membahagiakan orang-orang yang tertunduk, bahkan janda, bahkan orang-orang yang teraniaya. Engkau akan hiburkan ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, bahwa Engkau kekal, Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai yang akan datang. Oleh karena itu ya Tuhan, beri kekuatan kepada kami ketika Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Biarlah kami pergunakan itu untuk memuji memuliakan nama Tuhan siang dan malam. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu yang telah hadir boleh mendapat kelegaan daripada-Mu ketika banyak pergumulan yang dihadapi. Biarlah Engkau yang memberikan kelegaan yang Tuhan. Kami percaya bahwa bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Biarlah Engkau nyatakan itu di dalam hidup kami, supaya kami tidak jemu-jemu memuji memuliakan Tuhan, dan tidak jemu-jemu berbuat baik kepada semua orang. Karena Engkau yang memerintahkan supaya kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Dan kami juga akan mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Semuanya itu ya Tuhan tidak gampang dan tidak mudah karena keberdosaan kami. Oleh karena itu biarlah Engkau menolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan itu setiap saat. Terpujilah Engkau dan termulia ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau membimbing jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat yang penuh percaya hanya kepada Engkau, bukan mengandalkan pikiran dan kemampuan kami, bahkan bukan mengandalkan kemampuan orang lain, tetapi kami setia hanya memuji memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.